Banyak orang mungkin ingin hidup selamanya. Sayangnya mereka tidak bisa. Tapi mereka bisa hidup lebih dari 100 tahun, namun masih bisa menikmati hidup dan punya kualitas hidup yang berharga. Jika saja mereka punya gaya hidup yang sehat, ikatan sosial yang kuat, dan tahu apa tujuan hidupnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Blue Zone karya Dan Buettner. Buku ini membahas apa rahasia umur panjang dari orang yang hidup lebih dari 100 tahun. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sepanjang sejarah, manusia berusaha mencari cara untuk berumur panjang, dan bahkan mereka memimpikan soal hidup penuh keabadian. Tapi, apakah kamu tahu, secara rata-rata tubuh kita memiliki sekitar 35 triliun sel. Sel ini mudah rusak dan kerusakan ini bisa meningkat seiring waktu. Banyak kebiasaan buruk dapat menyebabkan arteri kita tersumbat, plak yang menumpuk di otak, dan sebagainya. Realitanya, tidak ada pil ajaib yang bisa menghentikan proses penuaan, tapi kita bisa memperlambatnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, rahasia tempat warga dengan usia panjang. Dunia penuh dengan berbagai peradaban dan budaya. Masing-masing punya kebiasaan dan adat istiadat yang unik. Jika kamu ingin punya usia panjang dan produktif, mungkin kamu tertarik dengan Blue Zones. Ini merupakan area di mana usia warganya lebih panjang daripada orang dari belahan bumi yang lain, karena kebiasaan hidupnya yang sehat. Salah satu area Blue Zone yang menarik adalah Sardinia, sebuah pulau terbesar kedua di Laut Tengah. Pulau ini terletak di antara Italia, Spanyol, dan Tunisia. Riset pada tahun 2011 menemukan rata-rata 1 dari 600 orang yang tinggal di wilayah pegunungan Barbagia di Sardinia hidup sampai usia 100 tahun. Berbeda jauh dengan perbandingan orang Amerika Serikat, yaitu 1 dari 4.000 orang. Menariknya, usia panjang itu bukan soal genetik, tapi yang jauh lebih berpengaruh adalah gaya hidupmu sehari-hari. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh orang Denmark terhadap lebih dari 2.500 anak kembar, dari semua faktor yang pengaruhi usia panjang, genetik hanya memiliki pengaruh sekitar 20%. Tentunya tidak ada pil ajaib yang bisa membuat kita jadi usia panjang. Setiap harinya kita pasti akan menua. Tapi proses penuaan ini bisa dipercepat atau diperlambat. Gaya hidup yang tepat mungkin saja akan memberikan kamu tambahan 10 tahun hidup yang berkualitas. Kedua, jaga tubuhmu jika kamu ingin usianya panjang. Warga yang tinggal di Blue Zone tidak berolahraga seperti yang kita pikirkan. Misalnya pergi ke tempat gym, ikut kelas fitness, dan sebagainya. Melainkan, aktivitas fisik merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, wanita di Okinawa, Jepang terbiasa duduk di lantai. Situasi ini membuat mereka seringkali bangun dari tempat duduknya 30 hingga 40 kali sehari. Mereka juga berkebun berjam-jam setiap harinya. Di Sardinia, banyak warga yang usianya di atas 100 tahun merupakan penggembala domba atau mantan penggembala domba. Sebuah pekerjaan yang mengharuskan mereka berjalan sekitar 10 km setiap harinya. Ketika mereka ingin berolahraga, mereka fokus pada aktivitas di luar ruang, seperti berjalan, berenang, dan mendaki gunung. Semua latihan yang menggunakan bagian tubuh yang berbeda. Ini yang menarik. Orang yang usianya panjang bukanlah pelari maraton atau punya kekuatan fisik yang kuat seperti peserta triathlon. Tapi mereka melakukan aktivitas fisik rutin dengan intensitas rendah, sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Apakah kamu pernah merasa kekenyangan hingga merasa lelah? Jika iya, mungkin kau bisa belajar dari warga Okinawa. Mereka punya filosofi untuk makan hingga 80%, jadi tidak perlu sampai kenyang sekali. Mereka juga cenderung makan dengan piring yang lebih kecil. Jadi secara tidak langsung, mereka mengurangi kalori yang mereka konsumsi dalam sekali makan. Secara tradisi, warga Okinawa mengenal yang namanya Sokutaku. Tradisi di mana mereka menyajikan makanan di tempat terpisah atau piring terpisah yang letaknya berbeda dengan meja utama. Tradisi ini bertujuan untuk mendorong warganya untuk berbagi makanan
dan meningkatkan pengalaman makan di mana setiap orang bisa menghargai dan menikmati setiap makanan dalam waktu yang berbeda. Jadi, ketika mereka mengantri untuk mengambil makanan, mereka bisa saling berbicara sehingga bisa mempererat komunitas tersebut. Di sisi lain, tradisi ini juga membuat warganya jadi lebih sadar ketika makan. Ketika seseorang dipaksa harus bangun dari tempat duduknya apabila ingin nambah makanan, maka mereka jadi lebih fokus pada momen ini dan bisa membuat mereka jadi sadar kapan harus berhenti. Beda halnya ketika semua lauk disajikan di atas meja. Kita mungkin jadi kalap dan makan terlalu banyak. Selain itu, waktu makan juga berpengaruh. Bagi warga yang tinggal di Blue Zone, mereka cenderung makan berat pada setengah hari awal mereka. Jadi ibaratnya mereka makan berat di jam 12 siang. Lauk yang dimakan juga mayoritas merupakan sayur-sayuran. Ketiga, ikatan sosial membuat hidup jadi bermakna. Hidup dengan usia panjang bukan cuma soal apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu, tapi juga soal bagaimana kamu melatih pikiran kamu. Kamu butuh dorongan dalam hidup, yaitu sebuah tujuan. Jika kamu diminta untuk menebak 2 tahun manakah yang menurut dirimu merupakan 2 tahun paling berbahaya dalam hidup. Menurut penulis, ini merupakan hari di mana kita dilahirkan, karena tingginya angka kematian saat kelahiran dan di hari di mana kita pensiun. Studi menunjukkan banyak orang Amerika meninggal pada tahun pertama saat mereka pensiun dibandingkan pada tahun terakhir bekerja. Bagi warga yang tinggal di Blue Zone, mereka ibaratnya tidak pensiun. Mereka tetap punya aktivitas yang membuat mereka tetap sibuk. Bagi mereka, pekerjaan bukanlah hanya sebuah pekerjaan. Itu adalah cara menjalani hidup. Bekerja adalah cara untuk melatih pikiran sekaligus memberikan nafkah bagi keluarga. Di Okinawa, Jepang, mereka menyebutnya sebagai ikigai, atau bagi penulis, kata ini diterjemahkan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Misalnya, bagi seorang guru karate di Okinawa yang berusia 102 tahun, ikigainya adalah untuk melanjutkan tradisi bela diri. Sedangkan bagi nelayan yang berusia 100 tahun, ikigai bagi dirinya adalah untuk terus memancing 3 kali seminggu untuk menafkahi keluarganya. Menurut riset penulis, punya tujuan yang benar akan membuat kita lebih sehat, lebih bahagia, dan bahkan bisa menambahkan 7 tahun harapan hidup seseorang. Keluarga juga punya pengaruh besar dalam usia panjang seseorang. Misalnya di Sardinia, anggota keluarga cenderung tinggal di satu atap yang sama. Para sentenarian bisa bergantung pada anak dan cucu untuk merawat mereka. Sebagai gantinya, mereka memberikan cinta, membantu mengasuh cucu, dan kadang bantuan keuangan. Penulis bercerita soal grandmother effects, di mana riset membuktikan kalau anak yang tinggal dengan kakek nenek mereka cenderung mengalami tingkat kematian dan penyakit yang lebih rendah. Penulis menemukan, para sentenarian yang bahagia merupakan mereka yang prioritas keluarga di atas segalanya. Hidup mereka dipenuhi dengan tugas sebagai anggota keluarga, ritual, dan penekanan soal pentingnya untuk terus bersama. Tapi koneksi sosial tidak hanya terbatas pada keluarga. Bisa juga dengan teman dekat dan lingkaran sosial yang kuat. Mungkin kalau ditanya, berapa banyak teman dekat yang kamu miliki sekarang? Seiring kamu dewasa, jumlah ini mungkin semakin sedikit. Hati-hati, hal ini bisa membuat kamu jadi kesepian dan pada akhirnya berdampak buruk pada kesehatan. Di Okinawa, mereka setidaknya punya lebih dari 6 orang teman yang bersama-sama mereka menjalani hidup dalam waktu yang lama. Ikatan yang begitu kuat di mana mereka berbagi di masa senang dan masa sulit. Misalnya, ketika ada yang sakit, maka mereka saling membantu satu sama lain. Komunitas yang kuat membuat mereka bisa menikmati hidup yang lebih panjang dan bahagia. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.